Maaf sebelumnya, ini ada sedikit interupsi ya. Oke. Kemudian di sini Lockbit 3.0 ransomware attack. Ini saya akan menjelaskan mengenai beberapa attack infection flow-nya, yaitu pertama melewati PowerShell, ya, PowerShell di mana dia akan mengkompromise, dia akan start dengan mengkompromise IIS server, kemudian menjalankan PowerShell script, ya. Kemudian menempatkan backdoor dengan memanfaatkan PowerShell Empire. Kemudian ada Lockbit ransomware. Oke. Nah, kemudian juga attack infection flow yang lain, yaitu memanfaatkan Microsoft Remote Access Server, ya, dengan dimulai dengan brute force pada VPN server, ya. Nah, kemudian juga ada metode lain, yaitu attack infection flow memanfaatkan Meterpreter, yaitu satu metode yang menggunakan tool yang namanya Metasploit Framework, di mana Meterpreter ini adalah salah satu payload yang bisa digunakan dalam melakukan eksploitasi, ya. Dimulai dengan brute force VPN server juga, ya. Nah, kemudian juga ada Lockbit 3.0 ransomware attack infection flow dengan memanfaatkan payload development, ya, deployment, ya, deployment. Jadi mereka mendeploy payload yang memang sudah disiapkan, ya. Kemudian ini kalau dilihat selalu mulai dari brute force VPN atau RDP, ya. Nanti kita lihat kesimpulannya nih. Nah, terakhir ini memanfaatkan satu program yang namanya Stealbit, ya. Anda bisa lihat apa itu Stealbit, yaitu satu program yang dimanfaatkan untuk melakukan eksfiltrasi data. Nah, perhatikan di sini dia mulai dengan valid account. Nah, kebanyakan, ya, kalau Anda lihat dari beberapa jenis infection flow yang sudah saya tampilkan tadi, yaitu pertama dari PowerShell, Microsoft Remote Access Server, Meterpreter, kemudian ada payload deployment maupun Stealbit. Mereka memanfaatkan si Lockbit 3.0 ini, memanfaatkan valid account. Jadi mereka akan mencoba mencari account-account yang valid atau bisa digunakan, atau melakukan brute force. Anda perhatikan di sini ada brute force, VPN atau remote desktop protocol. Jadi dia akan mencari account yang valid yang bisa dimanfaatkan untuk terkoneksi atau bisa melakukan akses ke sistem yang bersangkutan, ya, karena atau bahkan mungkin melakukan eksploitasi. Nah, nantinya kalau untuk eksploitasi untuk bagaimana kita supaya bisa melakukan assessment, nanti akan ada dari beberapa teman saya akan menampilkan produk, ya, di mana kita bisa melakukan assessment terhadap kerentanan yang ada pada server maupun aplikasi, ya, supaya kita bisa tahu kira-kira aplikasi atau host mana yang rentan dan mungkin nantinya bisa dimanfaatkan oleh si ransomware untuk melakukan eksploitasi dan infiltrasi, ya. Nah, next-nya ada beberapa fakta, ya. Ini penting ini. Kenapa kita butuh ini? Ini saya juga ngambil dari beberapa sumber, ya. Di mana kalau kita lihat di sini Lockbit 3.0 affiliates utilize, ya, various freeware and open source. Jadi mereka menggunakan freeware dan open source tools, ya, during intrusion for network reconnaissance. Jadi mereka menggunakan tools yang open source maupun freeware untuk melakukan reconnaissance, ya, melakukan information gathering terhadap network, remote access, tunneling, credential dumping, and file exfiltration. Nah, tools ini seperti misalnya Chocolatey, ya, FileZilla, Impacket, Mimikatz, ya, dan beberapa yang lain seperti Putty, ya, rclone, SoftPerfect, WinSCP, Network Scanner. Nah, ini adalah beberapa tools freeware dan open source yang dimanfaatkan oleh si malware untuk melakukan network reconnaissance atau information gathering terhadap kita punya jaringan atau sistem, ya. Nah, kenapa ini penting? Kenapa penting ini? Karena saya highlight di sini adalah bahwa kita mesti hati-hati dengan keberadaan tools ini. Jadi kita bisa melakukan yang namanya threat hunting, di mana kita bisa melakukan pencarian atau searching terhadap file-file atau tools-tools yang mungkin terinstall di host yang kita tidak ketahui, ya. Mungkin kita ada host the servernya nggak dipakai,
terus ada file-file yang aneh ya, yang sebenarnya tidak authorized. Nah, itu kita bisa tandain ya, dan kalau perlu kita langsung buang. Fakta kedua, nah ini yang berat ini di sini ya. Fakta kedua ini yang saya omongin ini salah satu yang paling berat. Kenapa? Lockbit 3.0 ransomware dan beberapa varian ransomware lain, bukan cuma si Lockbit ya, The Hive, Locky, mereka memanfaatkan yang namanya living of the land tools. Apa yang dimaksud dengan living of the land tools? Tools which are legitimate, yang memang legitimate, resmi, ada sebagai sistem utilities or functionalities yang ada di operating system, seperti misalnya contoh PowerShell, Windows Management Instrumentation Command Prompt, ya, Windows Script Host, Remote Desktop Protocol. Nah, ini adalah tools-tool yang memang sudah ada di Windows, ya, kebanyakan di Windows, karena memang kebanyakan yang kena ransomware ini yang sistem operasinya Windows, ya. Jarang sih saya dengar yang meskipun ransomware ini bisa berlaku atau berjalan di sistem operasi lain seperti misalnya Linux, ya. Nah, mereka menggunakan tools yang memang legitimate dan ini tidak di-tagging sebagai atau tidak di-mark sebagai suspicious file oleh antivirus atau bahkan anti-malware. Nah, ini susahnya kan. Tools ini tuh memang udah ada, ya, tinggal mereka manfaatkan, mereka abuse, ya, di-abuse sama si attacker ini. Oke, nah tujuannya adalah untuk supaya nampak normal, yang can blend with a normal system operation and evade detection, meng-evade atau membypass detection. Nah, itu seperti itu kira-kira. Oke, nah ini penting dicatat karena sangat-sangat susah untuk melakukan deteksi terhadap berbagai jenis ini nih. Tools yang ada ini. Kadang-kadang dianggap sebagai, kalaupun ada script yang jalan, itu biasanya dianggap sebagai, mungkin ini script dari administrator ya, untuk melakukan satu automation dan sebagainya. Oke, nah, next-nya saya tampilkan di sini summary of MITRE attack, MITRE TTPs, ya, tactics, techniques used by Lockbit 3.0 ransomware. Ada beberapa taktik, kalau Anda lihat di MITRE TTP, mungkin Anda bisa masuk ke MITRE TTP atau MITRE ATTNCK, itu adalah MITRE attack table, di mana Anda bisa melihat taktik dan teknik ya, dari taktik, teknik, and procedure yang digunakan oleh si Lockbit. Mulai dari taktik. Taktik ini adalah objektif yang ingin dicapai. Ya. Kalau teknik itu bagaimana metodenya. Ya. Jadi taktik ini macam-macam, mulai dari initial access, execution, persistent, privilege escalation, defense evasion, credential access, discovery, lateral movement, command and control, exfiltration, dan terakhir impact. Nah, Anda bisa lihat beberapa taktik yang digunakan. Paling sering kita lihat tadi adalah valid account, T1078, ya. Kemudian melakukan exploit external remote services seperti misalnya VPN atau bahkan remote desktop protocol. Dilanjutkan dengan execution, menggunakan valid account untuk menjaga persistence-nya, kemudian mengobfuscate file, ya, dan beberapa yang lain seperti credential dumping, ya, melakukan service discovery, remote service, remote desktop protocol juga dimanfaatkan. Nah, satu lagi hal bahwa Lockbit 3.0 ransomware dan beberapa jenis ransomware yang ada di luar itu tidak hanya melakukan yang namanya enkripsi, dia tidak cuma mengenkripsi, dia melakukan exfiltration. Exfiltration adalah metode yang digunakan oleh si APT atau Advanced Persistent Threat atau bahkan yang memanfaatkan ransomware attack namanya attack kalau Advanced Persistent Threat itu sebenarnya adalah group of hackers yang melakukan exfiltration. Dia memanfaatkan si Lockbit 3.0 ransomware sebagai tool. Nah, mereka melakukan exfiltration, di mana exfiltration ini adalah metode yang digunakan untuk mengekstrak information dari sistem yang sebagai victim, kemudian dia mengeluarkan data itu secara perlahan-lahan, sedikit demi sedikit ke luar. To exfiltrate kan artinya mengeluarkan informasi ke luar. Dan nanti dia kan, makanya mereka bisa bilang, oh kalau kamu nggak bayar, saya akan disclose ini ke publik. Nah makanya karena mereka diam-diam udah melakukan eksfiltrasi data. Ya. Nah kemudian kalau dilihat di impact itu data destruction, ya bisa dihapus, ya bisa hancur datanya, atau bahkan dienkripsi, atau bahkan yang paling parah adalah service di stop.
ya. Service-service yang crucial atau yang sangat-sangat vital di stop mereka, ya.